saudara semua, sekali lagi selamat siang. Mudah-mudahan Anda dalam kabar baik hari ini. Saudara, I'm very excited. Saya sangat senang sekali pada hari ini, saudara. Karena hari ini yang kita sebut dengan Baptism Weekend, atau hari di mana kita merayakan keputusan dari beberapa saudara kita untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan untuk dibaptis pada hari ini, saudara. Nah, jadi untuk beberapa menit ke depan, izinkan saya untuk memberikan saudara sedikit pelajaran atau mungkin mengingatkan kembali tentang apa itu baptisan. Saya mempunyai beberapa tujuan sebenarnya dari apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu jika Anda adalah seorang Kristen dan Anda dulu pernah dibaptis, mudah-mudahan dulu ketika Anda dibaptis, Anda mengerti apa yang Anda lakukan. Dan bahkan kalau misalnya itu sudah lama di masa lalu, saudara, dan hari ini, saudara, kalau Anda sudah lupa apa itu baptisan, hari ini Anda akan diingatkan kembali apa itu baptisan, saudara. Nah, tujuan yang lainnya, saudara, saya berharap seperti ini. Biar apa yang kita lakukan pada hari ini akan menjadi tradisi di gereja kita, saudara. Yaitu kita ingin biar banyak orang membuat keputusan untuk mengikuti Yesus dan dibaptis. Nah, jadi mudah-mudahan, saudara, saya berdoa biar selanjutnya ketika kita mempunyai event atau acara seperti ini, Anda semua akan aktif bertanya kepada orang-orang di sekitar Anda, apakah mereka sudah dibaptis atau belum. Nah, kalau misalnya ada yang belum dibaptis, mudah-mudahan saudara bisa memberikan mereka semangat atau dorongan untuk segera dibaptis kalau mereka sudah menerima Tuhan Yesus. Dan tentu saja dari apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan ketika mereka mempunyai pertanyaan tentang baptisan, saudara bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Itulah tujuan saya pada hari ini, saudara, untuk menceritakan kepada Anda apa itu arti baptisan, saudara. Nah, saya hanya mau bilang seperti ini, definisi yang paling sederhana apa itu baptisan, yaitu you are going public with your faith. Yaitu ketika Anda mengumumkan kepada orang banyak bahwa Anda sekarang adalah pengikut Yesus. Anda membuat deklarasi di depan orang banyak bahwa sekarang saya tidak malu lagi, saya tidak bersembunyi lagi, dan menyatakan kepada semua orang bahwa saya adalah pengikut Yesus. Itulah arti baptisan yang paling sederhana, saudara. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Kalau misalnya Anda seorang pria, Anda selalu berjalan kemana-mana dengan seorang wanita, atau enggak kebaliknya, seorang wanita berjalan kemana-mana dengan seorang pria, saudara. Dan teman-teman di sekeliling Anda bertanya, itu siapa tuh yang kamu selalu sama-sama tuh? Dan awalnya mungkin Anda berkata bahwa, itu teman. Yang benar, apakah itu teman? Ya kan? Iya, teman. Dan suatu hari Anda sudah siap mendeklarasikannya kepada seluruh dunia bahwa dia bukan teman saya, tetapi dia adalah kekasih saya, gitu. Dengan kata lain, Anda sudah tidak malu lagi, Anda sudah tidak ragu-ragu lagi menyatakan kepada semua orang bahwa Anda mempunyai hubungan yang istimewa dengan seseorang tersebut, saudara. Begitu juga baptisan. Saya tahu mungkin contohnya ini kurang sempurna, tapi begitu juga baptisan, saudara. Baptisan yaitu ketika Anda tidak keberatan, bahwa Anda tidak ragu lagi untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa Anda sekarang mempunyai hubungan, personal relationship sama Tuhan Yesus. Itulah baptisan, saudara. Nah, untuk beberapa menit ke depan, saudara, mungkin yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu mungkin lebih menjawab beberapa pertanyaan tentang baptisan, yang mungkin beberapa pertanyaan yang sering sekali orang tanyakan mengenai baptisan, saudara. Saya ingin mengajak Anda semua melihat Matius pasal yang ke-28. Kalau Anda bawa Alkitab, Anda boleh buka. Kalau tidak, Anda boleh lihat ke depan. Nah, sebelum kita baca apa yang Tuhan Yesus katakan, saya ingin tanya kepada saudara semua. Jika ada di antara saudara di sini yang tahu bahwa saudara akan bertemu dengan seseorang, baik itu teman atau keluarga atau siapapun, saudara. Jika Anda tahu bahwa ini adalah saat yang paling terakhir Anda bertemu dengan mereka dan Anda tidak akan pernah bertemu dengan mereka lagi, kira-kira apa yang Anda akan katakan? Dari semua hal yang Anda bisa ucapkan, dan kalau Anda tahu Anda tidak akan bertemu dengan keluarga atau teman atau siapapun itu, saudara, kira-kira apa yang Anda ingin ucapkan kepada mereka? Nah, ini yang saya tahu, saudara. Saya yakin apapun yang Anda akan ucapkan, saya yakin itu adalah sesuatu yang penting. Pasti Anda akan mengucapkan sesuatu yang berarti. Dan yang pasti,
Saya yakin Anda ingin mengatakan sesuatu yang mudah-mudahan orang tersebut tidak akan melupakannya. Ya kan? Nah, begitu juga Yesus, saudara. Saudara tahu apa statement atau pernyataan atau kata-kata Yesus yang terakhir kali sebelum dia naik ke surga, saudara. Saudara tahu bahwa minggu lalu kita merayakan Easter atau Paskah, ya kan? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mati selama 3 hari lalu dia bangkit dari kematiannya. Nah, mungkin ada beberapa Anda yang tidak tahu bahwa setelah Yesus bangkit dari kematiannya, dia hidup di tengah-tengah orang banyak selama 40 hari. Saudara tahu itu ya? Dia hidup secara fisik loh, saudara. Bukannya arti rohani dia hidup, secara roh dia hidup. Tidak, saudara. Dia bangkit dari kematian secara fisik, dia hidup di tengah-tengah orang banyak. Dia makan pagi di pantai sama murid-muridnya, saudara. Dia menampakkan dirinya di antara orang banyak. Dia berjalan di tengah-tengah orang banyak. Dia hang out sama orang. Dia have conversation. Dia berbincang-bincang dengan orang selama 40 hari, saudara. Secara fisik. Nah, jadi saudara, bahkan menurut sejarah, ada sekitar 500 orang yang melihat Yesus telah bangkit secara fisik, saudara. Nah, jadi saya hanya mau bilang seperti ini kepada Anda semua, terutama bagi Anda orang Kristen, bahwa iman kita kepada Yesus, iman percaya kita kepada Yesus, saudara, bukanlah hanya berdasarkan dongeng, once upon a time, berdasarkan fairy tale atau dongeng, saudara, bukan, saudara. Iman percaya saudara dan saya bukan berdasarkan apa yang dikatakan 1 atau 2 orang, bukan berdasarkan apa yang ditulis 1 atau 2 orang, bukan, saudara. Iman percaya saudara dan saya itu berdasarkan, saudara, saksi mata. 500 orang saksi mata melihat Yesus bangkit dari kematiannya. Mereka melihat dan mereka percaya. Jadi itulah iman percaya kita, saudara. Bukan hanya berdasarkan dongeng. Nah, saudara, setelah dia hidup di tengah-tengah murid-muridnya atau di tengah banyak orang selama 40 hari, dia berkata kepada murid-muridnya terdekat. Murid-muridnya sekarang tinggal 11 nih, saudara. Soalnya yang 1 bunuh diri. Ya kan? Makanya saudara harus baca Alkitab. Di situ ada ditulis 1 bunuh diri. Nah, Yesus berkata kepada 11 murid-muridnya seperti ini. Ketemu sama saya nanti di kota Galilea. Di kota Galilea ada bukit. Nah, ayo kita ketemuan di sana. Dia berkata kepada 11 orang muridnya. Lalu singkat cerita, 11 orang murid itu bertemu dengan Yesus di atas bukit tersebut, saudara. Dan inilah yang Yesus katakan ketika dia bertemu dengan murid-muridnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Di mana, saudara? Surga. Sekali lagi, saudara, di mana? Di surga. Di surga dan di bumi. Siapa yang berkuasa di surga? Aku, kata Yesus. Siapa yang berkuasa di bumi? Aku. Oleh sebab itu, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ini yang kita lakukan sebentar lagi, saudara, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dari sekian banyak hal yang Yesus bisa katakan untuk yang terakhir kalinya, dia mengatakan hal-hal ini. Kalau Anda mungkin di bahasa teologianya, saudara tahu ini statement ini dikatakan apa, saudara? Ini adalah the Great Commission atau amanat agung, saudara. Ketika waktu saya sekolah di seminary atau di Bible School, salah satu profesor saya berkata seperti ini. Saya ada nggak itunya Great Commission atau amanat agung? Oke. Profesor saya berkata seperti ini. Kalau terkadang orang Kristen suka bingung, apa sih ya kehendak Tuhan dalam hidup saya? Apa sih ya panggilan Tuhan dalam hidup saya? Apa sih yang saya harus lakukan sebagai anak Tuhan? Profesor saya berkata, kalau Anda melakukan ini saja, Anda sudah aman. Kalau Anda melakukan ini saja, ketika Anda melakukan ini, Anda akan menemukan panggilan hidup Anda. Jadi kalau Anda bingung atau nggak tahu apa panggilan hidup Anda lakukan ini aja. Nanti sementara Anda melakukannya, Anda pasti akan menemukan apa itu panggilan hidup Anda. Nah, jadi amanat agung itu seperti ini, saudara. Saya akan rincikan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka, ajarlah mereka apa yang Yesus ajarkan, saudara.
Jadi dengan kata lain ini yang Yesus katakan. Kalau mungkin kita bisa melihatnya secara berurutan. Yesus berkata seperti ini. Ketika kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari, ketika kita pergi kerja, ketika kita pergi sekolah, ketika kita melakukan aktivitas kita, jika Anda mempunyai kesempatan, ceritakanlah kepada teman Anda tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dunia ini. Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi dosa dunia ini. Dan ketika Anda menceritakan itu, dan teman Anda menerima dan percaya akan apa yang Tuhan sudah lakukan, berikutnya saudara, mereka sudah boleh dibaptis. Lalu setelah mereka dibaptis, baru diajari dengan ajaran-ajaran Kristus. Jadi itu langkah-langkahnya saudara. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Ini untuk menjawab beberapa hal. Terkadang ada orang yang berkata, ada orang banyak yang berkata bahwa, atau mungkin ada banyak tradisi gereja yang berkata bahwa kita harus ikut misalnya 2 minggu kelas sebelum dibaptis, atau mungkin 6 bulan kelas sebelum dibaptis, saudara. Nah, saya tidak berkata bahwa itu adalah hal yang salah, tetapi di gereja ini kita percaya bahwa ketika orang sudah melangkah pada langkah awal menerima Tuhan, itu mereka sudah boleh dibaptis. Saudara. Jadi setelah mereka dibaptis, baru mereka diajari berdasarkan amanat agung yang baru saja kita baca, saudara. Ya kan? Nah, jadi ini untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Saya tidak sedang berdebat atau berargumentasi tentang tradisi-tradisi gereja yang berbeda, tetapi berdasarkan amanat agung ini, mereka kalau sudah percaya Yesus, langkah berikutnya mereka boleh dibaptis. Jadi mereka tidak perlu tahu dan belajar Alkitab terlebih dahulu dan segala macam, tidak, saudara. Mereka boleh dibaptis. Lalu setelah itu baru kita ajari ajaran-ajaran Kristus. Nah, ini juga untuk menjawab satu pertanyaan lagi, saudara. Karena ada begitu banyak orang, dan saya adalah salah satu orang tersebut, yang mempunyai persepsi yang salah tentang apa itu baptisan. Dulu, sebelum saya dibaptis, saudara, saya berpikir saya harus cukup baik terlebih dahulu. Saya harus menjadi orang baik terlebih dahulu untuk saya boleh dibaptis. Saya teringat ketika dulu 1 minggu sebelum pembaptisan, jika Anda kenal teman saya yang adalah guru dari pelayanan anak-anak namanya Daniel, saudara. Setiap hari dia telepon sama saya, saudara. Setiap hari dia memberikan dorongan kepada saya, kamu dibaptis, Rosid? Kamu baptis dong. Saya jelasin sama dia. Wah, saya belum cukup baik nih. Wah, saya masih punya banyak kebiasaan-kebiasaan yang jelek nih. Tapi dia menjelaskan kepada saya, pikiran kamu itu salah. Persepsi itu kamu itu salah. Justru ketika kamu sudah menerima Yesus, langkah berikutnya kamu boleh dibaptis. Setelah itu, baru kita memulai journey kita. Baru kita memulai perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus. Nah, ini adalah proses seumur hidup, ya kan saudara? Tuhan semakin menyempurnakan kita, Tuhan semakin menyempurnakan kita. Lagi pula kalau memang kita berpikir kita harus cukup baik baru dibaptis, definisi cukup baik itu apa? Ya kan saudara? Nah, jadi itu untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, saudara. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi yang sering orang-orang tanyakan dan kita akan menjawabnya sedikit demi sedikit supaya Anda jelas dan Anda bisa menjelaskannya kepada teman-teman Anda. Pertanyaan selanjutnya yang cukup umum yang orang tanyakan tentang baptisan itu adalah ini, saudara. Apakah dibaptis itu adalah sebuah keharusan? Jawabannya adalah iya, saudara. Karena berdasarkan amanat agung, ya kan? Tuhan berkata, jadikan murid, baptis, ajari mereka. Kalau kita disuruh membaptis orang, ya kita juga harus dibaptis sebagai orang Kristen. Jadi itu bukannya option, itu bukannya pilihan, tapi keharusan, saudara, untuk dibaptis. Ya kan? Lagi pula kalau saudara belajar sejarah gereja, di gereja awal mula-mula, murid-murid Yesus selalu khotbah tentang bertobatlah dan dibaptis. Bertobatlah dibaptis untuk mendapatkan pengampunan atas dosa kita. Jadi dibaptis itu adalah keharusan. Nah, pertanyaan berikutnya yang cukup umum adalah, kalau saya pernah dibaptis waktu saya bayi, saudara, waktu saya balita, haruskah saya dibaptis lagi? Jawabannya adalah iya, harus, saudara. Saya untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya ingin menceritakan saudara tentang latar belakang awalnya kenapa ada pembaptisan bayi, saudara. Ya kan, tentu saja teknologi kesehatan pada zaman itu belum secanggih sekarang.
Kalau sekarang kan anak bayi baru lahir, mereka sudah divaksin ini, divaksin itu, disuntik ini, suntik itu, ya kan saudara? Untuk mencegah supaya mereka supaya tidak sakit, supaya tidak kena virus dan sebagainya. Nah, tapi tentu saja pada zaman itu, saudara, tidak ada teknologi kesehatan yang seperti itu. Nah, pada waktu itu ada banyak bayi yang lahir dan mereka hidupnya tidak lama, saudara. Dengan kata lain, mereka meninggal, mereka mati, saudara, dalam waktu yang singkat. Bahkan ada kebiasaan orang-orang pada zaman itu bahwa mereka tidak menamakan bayi mereka. Mereka tidak memberikan nama kepada bayi mereka sampai mereka tahu dengan pasti bahwa bayinya ini akan hidup melewati umur tertentu. Nah, dengan latar belakang sejarah seperti itu, orang-orang Kristen atau orang-orang gereja mungkin pada abad pertama atau abad kedua, saudara, mereka ingin memastikan, ini kalau bayi saya meninggal, mereka masuk surga gak? Ini kalau bayi saya meninggal, mereka selamat gak? Oleh sebab itu mereka mulai melakukan pembaptisan bayi, saudara. Nah, tapi saya hanya mau bilang bahwa di Alkitab atau di firman Tuhan tidak pernah ada praktek-praktek seperti itu. Jadi dengan kata lain, pembaptisan bayi itu sebenarnya tidak alkitabiah, saudara. Nah, kalau di gereja ini kita percaya bahwa kita melakukan yang namanya dedikasi anak gitu ya. Ketika anak baru lahir kita melakukan dedikasi anak. Tetapi kalau soal pembaptisan, kita mau anak itu sudah harus cukup umur supaya mereka bisa menentukan sendiri apakah mereka mau dibaptis atau tidak. Supaya mereka bisa mengerti sedikit tentang apa itu arti baptisan. Jadi keputusan itu harus melalui individu tersebut, saudara. Bukan keputusan orang tua, bukan keputusan suami, bukan keputusan istri, bukan keputusan orang lain. Mereka hanya boleh memberi semangat dan dorongan, tetapi keputusan untuk ingin dibaptis harus melalui seseorang itu. Jadi kita prefer anak-anak yang berumur 10, mungkin yang sudah mengerti, 11, 12, mungkin itu boleh mereka untuk dibaptis, saudara. Untuk dibaptis, biar mereka memutuskannya sendiri, saudara. Pertanyaan berikutnya yang cukup umum, yaitu apakah baptisan itu menyucikan atau menyelamatkan kita dari dosa? Nah, baptism alone, baptisan saja itu tidak menyelamatkan kita. Baptisan saja itu tidak menyucikan dosa kita, saudara. Yang menyelamatkan dan menyucikan dosa kita yaitu iman percaya kita kepada penebusan dosa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Itu yang menyelamatkan kita. Di Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka saudara kamu akan diselamatkan. Jadi berdasarkan pengakuan kita dan berdasarkan kepercayaan kita kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. Bukan baptisan saja yang menyelamatkan kita, saudara. Berikutnya dikatakan seperti ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi yang mendamaikan Anda dengan Allah, yang membuat Anda diselamatkan adalah iman percaya Anda kepada Yesus. Nah, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan yang paling populer kayaknya, saudara. Yaitu metode atau cara seperti apa, pembaptisan seperti apa yang benar. Metode atau pembaptisan secara apa yang benar, saudara. Bagaimana yang benar, saudara. Di sini juga saya tidak bermaksud sekali lagi untuk memperdebatkan, atau saya tidak bermaksud untuk tidak menghormati tradisi-tradisi gereja atau tradisi denominasi yang mana yang melakukan hal yang berbeda-beda, saudara. Saya tidak bermaksud seperti itu, tapi saya hanya ingin memberitahukan sedikit saja informasi untuk saudara tentang metode atau pembaptisan mana yang benar, saudara. Kalau Anda lihat dari kata baptis itu sendiri, baptis dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu adalah bapto. Baptism atau kata kerja baptism, saudara, itu berasal dari kata Yunani baptizo, yang artinya immerse, dunk, sink, dip, diselam, ditenggelamkan, dan dimasukkan ke dalam air, saudara. Nah, jadi kata baptism sendiri itu artinya adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam air. Nah, gini deh, saudara,
kita nggak perlu terlalu teknikal, nggak terlalu tinggi atau gimana untuk mempelajari ini, saudara. Ada sesuatu yang lebih penting daripada kata asli dan sebagainya, saudara. Saudara mau tahu apa yang lebih penting? Yaitu Yesus sudah memberikan contoh bagi kita bagaimana dia dibaptis, saudara. Nah, saya hanya mau berkata seperti ini. Jika kita mempunyai kesempatan untuk dibaptis dengan cara yang sama seperti ketika Yesus dibaptis, kenapa kita tidak mau melakukannya? Ya kan? Karena ini adalah kesempatan yang sangat istimewa dalam hidup kita, saudara. Ketika Yesus dibaptis, inilah yang dikatakan, saudara. Sesudah dibaptiso, sesudah ditenggelamkan, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, saudara. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. How cool is that, saudara? Keren, saudara. Ketika Yesus keluar, Roh Allah turun dan ada suara dari surga. Kalau kita mempunyai kesempatan untuk melakukan ini, kenapa enggak, saudara? Ya kan? Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk berargumen, untuk memperdebatkan mana cara yang benar. Saya juga tidak bermaksud kalau saudara mempunyai memori baptisan yang spesial pada waktu di masa lalu, saudara mempunyai memori yang sangat berarti. Saya tidak bermaksud untuk menghilangkan memori yang spesial itu, saudara. Tapi saya hanya mau bilang, kita mempunyai kesempatan untuk melakukan ini. Satu-satunya alasan kalau kita tidak mau melakukan caranya Yesus, yaitu ketika kita nggak mempunyai kesempatan lagi, saudara. Saudara ingat ketika Yesus digantung di atas kayu salib, ada dua kriminal di kanan dan kirinya, saudara ingat cerita itu? Iya kan? Nah, saya lupa yang bagian kiri atau yang kanan, saudara. Tapi salah satu dari kriminal itu berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Juru Selamat. Aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah. Dan Tuhan Yesus berkata seperti apa, saudara? Mulai sekarang, kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Orang ini kan gak punya kesempatan lagi untuk dibaptis, saudara. Ya kan? Yesus tidak berkata turun dari salib, dibaptis, nanti naik lagi ke salib. Enggak, saudara. Ya kan? Kalau dia gak mempunyai kesempatan, oke lah. Tapi kalau kita yang mempunyai kesempatan, kenapa enggak? Saudara tahu? Gak tahu saya pernah cerita atau enggak. Papa saya, saudara, dia dibaptis di atas ranjang dia di rumah sakit. Seorang hamba Tuhan datang dan membaptis dia setelah dia percaya kepada Tuhan. Karena dia secara fisik tidak mampu atau tidak bisa untuk pergi ke kolam untuk dibaptis. Jadi oleh sebab itu dia dibasuh di atas ranjang di rumah sakit. Come on. Bagi kita yang masih bisa mempunyai kesempatan untuk dibaptis, saudara, seperti Yesus, dimasukkan ke dalam air dan keluar dari dalam air itu. Wow, sebuah hak yang sangat istimewa, sebuah kesempatan yang sangat istimewa dalam hidup kita. Jadi saudara boleh consider, kalau saudara pernah dibaptis selam menjadi orang dewasa, saudara tidak perlu dibaptis lagi. Tidak ada recommitment dalam baptism, nggak ada, saudara, sesekali dalam baptisan. Tapi kalau Anda dibaptis dengan metode lain, saya menganjurkan Anda mempunyai kesempatan untuk dibaptis seperti Yesus, saudara. Amin. Nah, pertanyaan yang terakhir, saudara, baptisan itu sebenarnya melambangkan apa sih? Baptisan, saudara, itu melambangkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Baptisan yang sebentar lagi akan dilakukan oleh saudara-saudara kita, saudara, ini melambangkan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di Roma 6 ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Berikutnya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ayat ini berkata seperti ini. Ketika Anda dimasukkan ke dalam air, saudara, itu melambangkan bahwa diri Anda, hidup Anda yang lama sudah mati dan sudah dikubur bersama dengan Yesus. Dan ketika Anda keluar dari air, itu melambangkan Anda, hidup Anda yang baru, diri Anda yang baru keluar dari air. Itu melambangkan kebangkitan Yesus, saudara.
Nah Pak, kalau misalnya, atau Rosid, kalau misalnya saya hidup baru, hutang harus dibayar gak? Tetap harus dibayar, saudara, hutang. Kirain lunas juga, iya. Semuanya banyak dibaptis, saudara, kalau lunas juga. Nah itu melambangkan hidup baru. Alkitab berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, saudara. Sama seperti orang tua yang ada di dunia ini. Kesenangan mereka yang terbesar yaitu ketika mereka melihat anak bayinya, saudara, bertumbuh dengan sehat, ya kan? Anda pernah dengar istilah lahir baru di dalam dunia kekristenan, ya kan? Ini seperti Anda lahir baru, saudara. Jadi ketika Anda lahir baru, kesenangan Tuhan yang terbesar yaitu melihat Anda bertumbuh. Sama seperti bayi, saudara. Mereka bertumbuh secara fisik ketika Anda beri makan, ketika Anda beri makanan yang mempunyai nutrisi yang bagus, saudara. Ketika Anda lahir baru, untuk Anda bertumbuh secara rohani, saudara juga harus memberi makan roh Anda. Firman Tuhan berkata, inilah makanan kita. Inilah makanan roh kita, saudara. Anda ingin bertumbuh, bergabunglah menjadi bagian dalam gereja lokal, saudara. Boleh saya katakan ini kepada saudara? Anda ingin bertumbuh lebih cepat lagi? Bergabunglah dengan gereja lokal dan bergabunglah dengan bagian dari pelayanan di gereja lokal. Kenapa dengan melayani Anda bisa bertumbuh dengan pesat? Karena Anda sudah tidak lagi memikirkan, aduh, kok khotbahnya seperti itu ya, itu nggak membuat saya bertumbuh. Aduh, kok firman Tuhannya seperti itu ya, aduh, kok puji-pujiannya seperti itu. Ketika Anda melayani, Anda sudah ada di dalam posisi sebagai pemilik di gereja ini, saudara. Apa yang gereja ini kurang Anda akan lakukan. Apa yang gereja ini butuhkan Anda akan lakukan. Dan Anda sudah tidak pikirkan lagi, aduh kok saya firmannya seperti ini, saya nggak dapat apa-apa dan sebagainya, saudara. Ketika Anda melayani, Anda akan bertumbuh dengan pesat. Kenapa? Karena Anda membantu orang lain untuk bertumbuh. Ketika Anda membantu orang lain untuk bertumbuh, di sanalah Anda akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, saudara. Jadi itu firman saya pada hari ini, saudara. Sebentar lagi kita akan mengundang teman-teman kita yang akan dibaptis. Saya ingin kita semua merayakannya, saudara.